Yehu menjadi raja Israel. Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Sesampainya engkau di sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Dekati dia, ajaklah dia pergi dari antara para perwiranya dan bawalah dia ke ruang dalam. Ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat." Lalu orang muda itu, seorang nabi muda, pergi ke Ramot Gilead. Ketika ia sampai, tampaklah kepala-kepala pasukan tentara sedang duduk bersama. Lalu ia berkata, "Aku membawa pesan untukmu ya Panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari antara kami?" Jawabnya, "Untukmu ya Panglima." Yehu bangkit dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepalanya dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, atas Israel. Engkau akan membunuh keluarga Ahab Tuhanmu, sehingga aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, para nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Segenap keluarga Ahab akan binasa. Aku akan melenyapkan dari Ahab setiap laki-laki, baik yang terikat maupun yang bebas di Israel. Aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan keluarga Baisa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di sebidang tanah Yisrael dan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Ketika Yehu keluar menemui pegawai-pegawai tuannya, seseorang berkata kepadanya, "Apakah semua baik-baik saja? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri tahu orang itu dan ocehannya." Namun mereka berkata, "Bohong, ceritakanlah kepada kami." Lalu katanya, "Begini-begini dikatakannya kepadaku, demikianlah firman Tuhan, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel." Mereka masing-masing segera mengambil pakaiannya dan membentangkannya di bawah kaki Yehu di atas tangga. Lalu meniup sangkakala serta berseru, "Yehu raja." Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi bersekongkol melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama segenap orang Israel menghadapi Hazael raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisrael untuk disembuhkan dari luka-lukanya yang disebabkan oleh orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk pergi memberitahukan hal itu ke Yisrael." Yoram dan Ahazia dibunuh. Kemudian Yehu menaiki kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram terbaring di sana dan Ahazia raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di menara di Yisrael melihat rombongan Yehu datang, ia berseru, "Aku melihat suatu rombongan." Yoram berkata, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta bertanya, 'Dengan maksud damaikah ini?'" Penumpang kuda itu lalu pergi untuk menemui Yehu dan berkata, "Beginilah tanya raja, dengan maksud damaikah ini?" Jawab Yehu, "Apa urusanmu dengan damai? Ikutlah di belakangku." Penjaga lalu melapor, "Suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak kembali." Raja mengutus penunggang kuda yang kedua. Sesampainya kepada mereka, ia berkata, "Beginilah tanya raja, dengan maksud damaikah ini?" Jawab Yehu, "Apa urusanmu dengan damai? Ikutlah di belakangku." Penjaga lalu melaporkan, ia sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak kembali. Namun
Ada yang mengendarai kereta seperti Yehu, cucu Nimsi, sebab ia mengendarainya seperti orang gila. Yoram berkata, siapkanlah kereta. Setelah orang menyiapkan keretanya, Yoram Raja Israel dan Ahazia Raja Yehuda masing-masing dengan keretanya keluar menemui Yehu. Mereka menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yisrael itu. Ketika melihat Yehu, Yoram bertanya, dengan maksud damaikah ini Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama pelacur-pelacur Isabel, ibumu dan ahli-ahli sihirnya begitu banyak? Segera Yoram berputar arah dan melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, ini pengkhianatan Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan seluruh kekuatannya dan memanah Yoram di antara kedua bahunya. Anak panah itu menembus jantungnya, lalu ia rebah di dalam keretanya. Kata Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkan mayatnya ke kebun Nabot, orang Israel itu, sebab ingatlah ketika aku dan engkau menunggang kuda bersama-sama mengikuti Ahab ayahnya. Tuhan menyatakan hukuman ini terhadap dia. Sesungguhnya kemarin aku melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya, firman Tuhan, dan aku akan membalasnya kepadamu di kebun ini. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah dia ke kebun ini, sesuai dengan firman Tuhan. Melihat hal itu, Ahazia Raja Yehuda melarikan diri ke arah Bet Hagan. Yehu mengejarnya dan berkata, panahlah dia juga. Mereka memanah dia di antara keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya membawa dia dalam kereta ke Yerusalem dan menguburkan dia dalam kuburannya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda pada tahun ke-11 pemerintahan Yoram, anak Ahab. Isabel dibunuh. Yehu sampai ke Yisrael. Mendengar hal itu, Isabel merias matanya dan menghias kepalanya. Lalu ia melongok dari jendela. Ketika Yehu memasuki pintu gerbang, Isabel berseru, baik-baik sajakah engkau, Simri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat mukanya ke arah jendela itu dan berkata, siapa di pihakku, siapa? Ada 2 atau 3 orang pembesar istana melihat ke arahnya. Lemparkanlah dia ke bawah, seru Yehu. Mereka melemparkan dia ke bawah. Sebagian darahnya terpercik ke dinding dan ke kuda. Ia pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, uruslah perempuan terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi tidak menemukannya, kecuali tengkorak, kedua kaki, dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali dan memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, itulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu, di sebidang tanah Yisrael. Anjing akan memakan daging Isabel. Mayat Isabel lalu terhampar di sebidang tanah Yisrael seperti tahi di permukaan ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Yehu memunahkan keluarga Ahab. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, para tua-tua dan para wali anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, mengingat anak-anak tuanmu ada di bawah pengawasanmu, dan ada juga padamu kereta, kuda, dan kota berkubu, serta senjata. Pilihlah yang terbaik dan jujur dari antara anak-anak tuanmu. Dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya, lalu pertahankanlah keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, lihat, kedua raja itu sama saja tidak dapat bertahan menghadapinya. Bagaimana mungkin kita dapat bertahan? Kemudian kepala istana dan kepala kota itu, juga para tua-tua dan para wali mengirim pesan kepada Yehu.
Bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak akan mengangkat siapapun menjadi raja. Lakukanlah apa yang kau pandang baik. Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu berpihak kepadaku dan mendengarkan perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku ke Yisrael besok kira-kira waktu ini. Ke-70 anak raja itu ada bersama orang-orang besar di kota itu yang membesarkan mereka. Ketika surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja dan membantai ke-70 orang itu, lalu menaruh kepala mereka dalam keranjang dan mengirimnya kepada Yehu di Yisrael. Seorang suruhan datang memberitahukan kepadanya, mereka telah membawa kepala anak-anak raja itu. Kata Yehu, taruhlah semuanya menjadi 2 tumpukan di depan pintu masuk gerbang sampai pagi hari. Esok paginya, Yehu keluar. Ia berdiri dan berkata kepada seluruh rakyat, kamu sekalian tidak bersalah. Akulah yang bersekongkol melawan tuanku dan membunuh dia. Tetapi siapakah yang membunuh semua orang ini? Ketahuilah sekarang, tidak satu pun dari firman yang telah dikatakan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Yehu lalu membunuh semua orang yang tersisa dari keluarga Ahab di Yisrael, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya, sampai tidak ada seorang pun yang luput. Kemudian Yehu pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bet-Eket, tempat pertemuan para gembala, ia bertemu dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda, dan bertanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami sanak saudara Ahazia. Kami datang untuk mengunjungi anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Kata Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Mereka pun ditangkap hidup-hidup dan dibantai dekat sumur Bet-Eket. Semuanya 42 orang, dan tidak seorang pun dari mereka dibiarkannya hidup. Setelah pergi dari sana, ia bertemu dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu tulus seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Kata Yehu, jika demikian, ulurkanlah tanganmu. Ia mengulurkan tangannya dan Yehu menariknya naik ke sisinya di dalam kereta. Yehu berkata, pergilah bersamaku dan lihatlah betapa giatnya aku untuk Tuhan. Yehu lalu membawa dia dalam keretanya. Sesampainya di Samaria, Yehu membunuh semua yang masih tersisa dari Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, Ahab kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu akan lebih beribadah kepadanya. Sekarang, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua penyembahnya, dan semua imamnya. Tidak boleh seorang pun tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan kurban yang besar kepada Baal. Siapa yang tidak hadir tidak akan hidup. Yehu melakukan ini sebagai tipu daya untuk membinasakan para penyembah Baal. Selanjutnya Yehu berkata, khususkanlah perkumpulan raya bagi Baal. Lalu mereka mengumumkannya. Yehu mengutus orang ke seluruh Israel. Lalu semua penyembah Baal datang. Tidak seorang pun yang tidak datang. Mereka masuk ke rumah Baal sehingga rumah itu penuh sesak dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Kemudian Yehu berkata kepada pengawas ruang penyimpanan pakaian, keluarlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Ia pun mengeluarkan pakaian bagi mereka. Sesudah itu Yehu masuk bersama Yonadab bin Rekab ke rumah Baal dan berkata kepada para penyembah Baal, periksalah dan lihatlah, supaya di antara kamu di sini jangan ada seorang pun dari hamba-hamba Tuhan kecuali para penyembah Baal. Mereka lalu masuk untuk mempersembahkan kurban sembelihan dan kurban bakaran.
Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Segera setelah ia selesai mempersembahkan kurban bakaran, Yehu berkata kepada para pengawal dan para perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Mereka pun membunuh orang-orang itu dengan mata pedang. Para pengawal dan para perwira itu membuang mayat-mayat itu, lalu mereka pergi ke ruang dalam rumah Baal. Mereka mengeluarkan tugu-tugu rumah Baal, lalu membakarnya. Lalu mereka merobohkan tugu Baal dan rumah Baal. Mereka menjadikannya tempat pembuangan kotoran sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya saja Yehu tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yakni penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan, yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah melakukan dengan baik apa yang benar di mataku dan telah melakukan terhadap keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Pada masa itu, Tuhan mulai memperkecil daerah Israel. Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel, dari sungai Yordan ke arah timur, seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, dari Aroer di tepi wadi Arnon, Gilead sampai ke Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu, segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Yehu mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di Samaria. Lalu Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yehu memerintah atas Israel di Samaria selama 28 tahun. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, ia segera membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, membawanya diam-diam dari antara anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Dia diamankan bersama dengan inangnya di kamar tidur, disembunyikan dari Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Yoas tinggal bersama perempuan itu selama 6 tahun dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100, terdiri dari orang kari dan para pegawai, untuk datang menghadap dia di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dan membuat mereka bersumpah di rumah Tuhan. Lalu ia memperlihatkan anak raja itu kepada mereka. Ia memberi perintah kepada mereka demikian, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini mengawal istana raja. Sepertiga lagi harus berada di pintu gerbang sur, dan sepertiga lagi di pintu gerbang di belakang para pengawal. Haruslah kamu mengawal istana secara bergantian. Kedua regu dari antara kamu, semua yang bertugas di sini pada hari Sabat, mengawal rumah Tuhan untuk melindungi raja. Haruslah kamu mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjata di tangannya. Siapapun yang menerobos barisan pengawal itu harus dibunuh. Sertailah raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan sama seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama orang-orang yang mulai bertugas pada hari itu. Lalu mereka datang kepada Imam Yoyada.
Imam itu memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai milik Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Para pengawal itu masing-masing dengan senjata di tangannya mengambil tempat mulai dari sisi kanan sampai ke sisi kiri rumah itu, mengitari mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan mahkota padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja dan mengurapinya. Sambil bertepuk tangan mereka berseru, "Hidup raja!" Ketika Atalia mendengar suara ramai para pengawal dan rakyat, ia pergi menemui rakyat ke dalam rumah Tuhan. Ia melihat raja berdiri dekat tiang sesuai dengan kebiasaan, sementara para pembesar dengan para peniup nafiri berada dekat raja. Seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Atalia mengoyak pakaiannya dan berseru, "Pengkhianatan, pengkhianatan!" Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan pengawal. Siapa berpihak padanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata, "Jangan bunuh dia di rumah Tuhan." Mereka menangkapnya ketika ia masuk ke istana raja melalui jalan masuk kuda, dan di sanalah ia dibunuh. Lalu Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dan raja serta rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dan rakyat. Kemudian seluruh rakyat negeri masuk ke rumah Baal dan merobohkannya. Mereka menghancur leburkan mezbah-mezbah dan patung-patungnya dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Imam Yoyada lalu menempatkan penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Kemudian ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang kari, para pengawal, dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para pengawal. Raja lalu duduk di atas tahta kerajaan. Seluruh rakyat negeri bersukacita dan tenteramlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja.